Shalom, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap optimis dalam Tuhan. Sebelum kita akan memulai perenungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang akan memberikan dasar bagi kami untuk kami melangkah hari ini dengan penuh keyakinan teguh bahwa kami adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani-Mu. Karena itu Tuhan berbicara bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita yaitu berbicara tentang melayani yang berdampak. Ini penting sekali, saudara. Di dalam kebenaran firman Tuhan Yakobus pasal yang kelima, saudara, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan katakan demikian. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali. Kita bicara tentang melayani yang berdampak itu. Yang pertama, orang yang melayani Tuhan, yaitu bukan berarti dia harus masuk sekolah teologi. Tidak. Siapapun yang sudah mengalami Tuhan, yang sudah melalui kebaikan Tuhan, yang sudah mengalami kehidupan yang diubah oleh Tuhan, maka dia harus melayani Tuhan. Bukan disuruh, bukan diperintahkan, tapi memang itu sebagai sebuah keharusan, saudara. Jadi kita yang pertama, kalau kita tidak mengalami Tuhan, kita tidak pernah mengecap kebaikan Tuhan, hidup kita belum diubah oleh Tuhan, bagaimana engkau bisa melayani Tuhan? Tidak akan mungkin. Maka orang-orang yang demikian, saudara, sering sekali jadi batu sandungan. Kalau dia belum mengalami Tuhan, tapi dia sudah melayani Tuhan, sering sekali jadi batu sandungan, ngelihat ada kekurangan dalam pelayanan, kecewa, kemudian selalu melihat orang itu dari kacamata yang negatif. Karena begitu, karena dia belum mengalami Tuhan, bagaimana bisa engkau melayani berdampak bagi banyak orang? Maka yang pertama adalah saudara harus sudah mengalami Tuhan. Nah, belajar teologi itu adalah untuk mengisi, saudara, supaya dasar kita kuat, supaya pelayanan kita jangan asal-asalan, pelayanan kita harus berkualitas. Ini penting. Yang kedua adalah ketika engkau sudah mengalami Tuhan dan engkau memang harus melayani Tuhan, yang kedua adalah Tuhan akan memperhadapkan kita dengan orang-orang yang punya latar belakang seperti kita di masa lalu kita. Jadi Tuhan bawa kita, atau ada orang yang punya mengalami seperti kita, dia akan datang kepada kita. Dan kemudian itu yang Tuhan pakai untuk kita dapat melayani mereka, sehingga pelayananmu bisa berdampak. Engkau bisa cerita tentang kebaikan Tuhan, engkau bisa cerita bagaimana waktu pertama kali engkau dipanggil Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan dan segala macam. Itu akan dipakai Tuhan untuk melayani mereka. Ini penting. Itulah yang disebut dengan pelayanan yang berdampak. Dan yang ketiga, saudara, pelayanan yang berdampak yaitu apa? Goalnya adalah supaya mereka diselamatkan, jiwa orang itu diselamatkan. Ingat, Tuhan yang menyelamatkan mereka, tetapi kita dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk dapat mengembalikan mereka kepada rencana Allah yang sempurna. Nah, ini penting sekali. Jadi rencana Allah yang semula itu dan menjadi sempurna itu, dia harus kembali ke dalam posisi itu. Yang tadinya dia keluar dari rencana Allah, kita sedang dipakai oleh Tuhan. Maka pelayananmu pasti akan berdampak bagi banyak orang. Dan yang terakhir, engkau akan menutupi banyak sekali dosa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, marilah kita sama-sama melayani Tuhan. Kalau engkau sudah mengalami Tuhan, engkau harus dan wajib melayani Tuhan tanpa disuruh. Kiranya firman Tuhan pada hari ini membawa kita semangat lagi melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kami, untuk kemurahan-Mu yang mempercayakan pelayanan kepada kami. Karena itu Tuhan, urapi kami dan pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjadi dampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa kami dan permohonan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara tetap optimis dan jangan kasih kendor dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.